Presiden Prabowo menghadiri pengukuhan hakim di Mahkamah Agung. Bareskrim Polri rujuk anak korban penyiksaan ke RS Polri Kramat Jati. Jelang pemulangan, jemaah haji diminta perhatikan ketentuan barang bawaan. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Ajeng Tiara. Informasi yang pertama, pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri acara pengukuhan hakim di Mahkamah Agung Jakarta pada Kamis pagi. Presiden Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, didampingi Ketua MA Sunarto. Kehadiran Prabowo disambut tepuk tangan oleh para calon hakim yang akan dikukuhkan hari ini. Prabowo juga didampingi oleh Mensesnek Prasetyo Hadi dan Seskapletkol Teddy Indra Wijaya. Lalu telah tiba lebih dulu Wamenko Polkam Lodwig F. Paulus, Menkum Supratman Andi Adgas, Kapolri Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Agus Subianto hingga Ketua DPD Sultan Najamuddin. Pada hari ini, MA menggelar acara pengukuhan hakim pengadilan tingkat pertama di 4 lingkungan peradilan se-Indonesia. Jumlah peserta yang akan dikukuhkan sebagai hakim sebanyak 1.451 orang, terdiri dari calon hakim peradilan umum sebanyak 921 orang, serta calon hakim peradilan agama sebanyak 362 orang. Lalu, calon hakim peradilan tata usaha negara sebanyak 143 orang dan calon hakim peradilan militer sebanyak 25 orang. Para hakim itu nantinya akan ditempatkan di satuan kerja dari 4 lingkungan peradilan, yaitu sebanyak 144 pengadilan negeri kelas 2, 173 pengadilan agama kelas 2, 22 pengadilan tata usaha negara tipe B dan C, dan 11 pengadilan militer tipe A dan B yang tersebar di seluruh tanah air. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji bagi para hakim di seluruh Indonesia. Kenaikan ini disebut mencapai hingga 280% untuk golongan terendah. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji bagi para hakim di tanah air. Dalam acara pengukuhan calon hakim di Mahkamah Agung Jakarta, Prabowo menegaskan kenaikan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hakim dengan persentase kenaikan yang beragam berdasarkan golongannya. Kenaikan tertinggi disebut mencapai angka 280% yang diperoleh oleh golongan hakim junior yang atau paling bawah. Meski begitu, Prabowo menyatakan semua hakim akan mendapatkan penyesuaian gaji secara signifikan meskipun tanpa merincikan besaran untuk masing-masing golongan. Langkah ini merupakan wujud konsistensi Prabowo yang sebelumnya berkali-kali menyatakan komitmen untuk meningkatkan penghasilan hakim. Tujuannya tak lain adalah mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan mencegah para hakim tergoda oleh praktik suap atau sogokan. Intinya yang penting, Pak, yang penting pelaksanaannya, Pak. Jadi saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8, hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280%. Dari Jakarta, Ajeng Tiara Galuanggara, Berita Nasional TV. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan mendalam tentang keadilan saat mengukuhkan ribuan hakim di gedung Mahkamah Agung. Di hadapan para penegak hukum, Prabowo menegaskan bahwa hakim adalah harapan terakhir bagi rakyat kecil. Di tengah pidatonya di gedung Mahkamah Agung, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto
menyampaikan pesan mendalam tentang makna keadilan. Di hadapan 1.451 hakim yang dikukuhkan, Prabowo menyatakan bahwa rakyat kecil adalah mereka yang paling bergantung pada hakim yang adil. Suaranya bergetar saat menyampaikan bahwa orang miskin tak punya kuasa atau tim hukum mahal, hanya bisa berharap pada hakim yang tak bisa disogok dan cinta keadilan. Dalam pidato penuh emosi itu, Prabowo menegaskan bahwa hakim adalah benteng terakhir keadilan. Ia menyoroti ketimpangan di hadapan hukum antara mereka yang berduit dan yang tak berdaya. Menurutnya, kekuatan polisi dan tentara tak akan berarti jika putusan pengadilan tak adil. Kerja keras aparat di lapangan bisa sia-sia bila hakim tak memiliki integritas. Prabowo juga mengungkapkan telah menginstruksikan kenaikan gaji hakim, sebuah langkah yang telah ditunggu selama 18 tahun. Ia mengaku prihatin banyak hakim yang hidup dalam keterbatasan, padahal memegang tanggung jawab berat. Anda adalah benteng terakhir keadilan. Orang miskin, orang kecil hanya bisa berharap kepada hakim-hakim yang adil. Orang yang kuat, orang yang punya uang banyak, dia bisa berbuat. Dia bisa punya tim hukum yang luar biasa. Tapi orang kecil hanya tergantung sama hakim yang adil. Hakim yang tidak bisa disogok. Hakim yang tidak bisa dibeli. Hakim yang cinta keadilan. Hakim yang cinta rakyat. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Ya, Presiden Prabowo Subianto yakin Indonesia bisa bebas dari kemiskinan sebelum tahun 2045. Bonus demografi dan peran anak muda menjadi fokus dalam upaya pemberantasan kemiskinan. Presiden Prabowo Subianto yakin Indonesia bisa bebas dari kemiskinan sebelum tahun 2045. Hal itu disampaikan saat membuka acara Indonesia Defense 2025 di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Menurutnya, setelah mengkaji data secara menyeluruh, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengentaskan kemiskinan dari seluruh penjuru tanah air. Presiden Prabowo menilai bonus demografi yang akan dinikmati Indonesia pada 2045 menjadi kesempatan emas. Anak muda yang saat ini berusia 30 tahun ke bawah dinilai akan menjadi pemimpin bangsa di masa depan. Dengan bekal semangat dan dukungan kebijakan yang tepat, generasi inilah yang akan membawa Indonesia keluar dari kemiskinan. Ia menegaskan optimisme tersebut bukan sekadar ucapan, melainkan berdasarkan data dan perhitungan. Prabowo berkomitmen untuk terus bekerja keras agar cita-cita Indonesia bebas kemiskinan dapat terwujud lebih cepat dari yang ditargetkan. 2045 hanya 20 tahun lagi. Anak-anak muda yang sekarang tadi dikatakan teknokrat muda yang umurnya sekarang 30, 25 tahun lagi mereka yang akan mimpin republik ini. Dan disitulah kita bisa mungkin keluar dari kemiskinan untuk seluruh rakyat kita. Tapi saya optimis. Setelah saya mempelajari angka-angka, saya optimis kita bisa hilangkan kemiskinan dari Republik Indonesia jauh sebelum 2045. Itu keyakinan saya dan itu tekad saya. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Ya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti masih banyaknya kekayaan alam Indonesia yang belum dinikmati rakyat. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan pentingnya sikap tegas dan efisiensi untuk menjaga sumber daya bangsa. Dan tidak terlalu lama. Presiden Prabowo Subianto menegaskan masih banyak kekayaan alam Indonesia yang belum dirasakan langsung oleh rakyat. Pernyataan itu disampaikan saat menutup Konferensi Internasional Infrastruktur tahun 2025 di Jakarta Pusat. Presiden menyayangkan kondisi tersebut yang ia nilai terjadi karena kurangnya ketegasan dan disiplin dalam menjaga sumber daya alam.
Prabowo mengaku tidak ragu untuk menyampaikan kenyataan tersebut kepada negara lain. Baginya, sikap jujur dan terbuka menjadi langkah awal untuk memperbaiki pengelolaan kekayaan nasional. Ia menilai bangsa ini perlu lebih berani dan keras dalam melindungi sumber daya yang dimiliki demi kesejahteraan seluruh rakyat. Untuk mendukung upaya tersebut, Prabowo menekankan pentingnya kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, anggaran negara harus difokuskan pada hal-hal yang lebih mendesak dan strategis. Dengan efisiensi dan penghematan, pemerintah bertekad untuk melakukan investasi yang lebih berdampak langsung bagi kemakmuran bangsa. Terlalu banyak kekayaan Indonesia yang tidak sampai ke rakyat Indonesia. Saudara-saudara, dengan demikian saya harus memimpin suatu pemerintah yang berani untuk menegakkan efisiensi penghematan. Dengan efisiensi penghematan, kita bisa investasi di hal-hal yang sangat penting. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Galuanggara, Berita Nasional TV. Bareskrim Polri rujuk anak korban penyiksaan ke RS Polri Kramat Jati. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, Bareskrim Polri dan Komnas Perlindungan Anak merujuk anak korban penyiksaan dan penganiayaan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Hal ini dilakukan agar mendapat penanganan medis yang lebih intensif. Iya, ini lagi OTW. Direktur Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nurul Azizah, mendatangi RSUD Kebayoran Lama, Jakarta Selatan untuk melihat langsung kondisi anak berinisial M yang diduga kuat menjadi korban penganiayaan dan penelantaran orang tuanya sendiri. Kehadiran Nurul Azizah ini juga didampingi Wakil Ketua Komnas Perlindungan Anak. Saat ini kondisi anak sudah berangsur membaik dan sudah bisa berkomunikasi, namun agar perawatan bisa lebih intensif, korban akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kondisi membaik ya dok ya? Kondisi membaik, kemudian sudah dirujuk dan sekarang sudah kami pindahkan ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Tentunya kita doakan bersama, mudah-mudahan Ananda bisa segera pulih seperti sedia kala. Sudah bisa kembali, sudah bisa diajak ngomong berarti ya Bu? Nanti itu akan disampaikan lebih lanjut supaya kita tidak bias. Kita fokus dulu kepada keselamatan dan pelindungan anak. Sebelumnya, petugas Pol PP dan warga menemukan seseorang anak perempuan dengan kondisi penuh luka di sekujur tubuh tergeletak tak berdaya di emperan toko pasar Kebayoran Lama. Petugas kemudian mengevakuasi korban ke Puskesmas Cipulir yang kemudian merujuknya ke RSUD Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan kembali dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Jakarta Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, ada yang berbeda dalam puncak perayaan hari ulang tahun ke-78 pemerintah kota Yogyakarta. Pemkot Yogyakarta merayakan hari ulang tahunnya dengan cara yang unik dan penuh makna. Para pejabat di lingkungan Pemkot turun langsung untuk memasak dan menyajikan hidangan spesial bagi para petugas kebersihan. Bertempat di Balai Kota Yogyakarta, puncak perayaan HUT ke-78 pemerintah kota Yogyakarta berlangsung meriah dan penuh kehangatan. Para kepala dinas dan pejabat eselon lainnya juga turut berpartisipasi aktif, menunjukkan kekompakan dan semangat kebersamaan. Mereka secara khusus memasak menu kuliner nasi goreng lengkap dengan lauk pauknya, telur goreng. Aksi ini bukan hanya untuk dinilai dalam lomba masak antar perangkat daerah, tetapi juga disajikan langsung untuk para pasukan oranye atau petugas kebersihan yang selama ini menjadi garda depan kebersihan kota. Mereka itu ada pahlawan pengelolaan sampah ya, sehingga saya harus masak selezat-lezatnya. Saya ukur
saya doyan, mereka ya doyan gitu kan ya. Jadi saya tidak sembarangan ini. Sambutan hangat datang dari para petugas kebersihan. Mereka tampak terharu dan antusias menikmati hidangan yang disajikan langsung oleh para pimpinan di Balai Kota Yogyakarta. Selain aksi memasak, perayaan ini juga diramaikan dengan pembagian berbagai hadiah untuk para petugas kebersihan. Momen ini juga dimanfaatkan Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, untuk menggelar sarasehan serta mendengarkan aspirasi langsung dari mereka yang selama ini bekerja di lapangan. Dari Yogyakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan menegaskan kegiatan pertambangan tidak boleh menjadi prioritas di wilayah pulau-pulau kecil, termasuk 5 pulau di Raja Ampat. Eksplorasi pulau-pulau kecil untuk kegiatan pertambangan akan berdampak kerusakan lingkungan dan ekosistem pesisir. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Pemerintah akhirnya mengeluarkan larangan kegiatan pertambangan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, menyusul munculnya pro dan kontra di masyarakat. Izin usaha keempat perusahaan tambang, yakni PT Anugrah Surya Pratama, PT Mulia Raimon Perkasa, PT KWI Sejahtera Mining, dan PT Nurham pun telah dicabut. Menurut Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ahmad Aris, kelima pulau di Raja Ampat masuk dalam kategori pulau sangat kecil yang tidak boleh dialokasikan untuk kegiatan tambang. Aturan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mewajibkan pemerintah daerah mengutamakan 9 kegiatan yang disebut dalam pasal 23 sebelum mempertimbangkan penggunaan ruang untuk sektor lain seperti pertambangan. Kegiatan pertambangan di pulau-pulau kecil hanya akan berdampak terjadinya kerusakan lingkungan dan mengganggu ekosistem pesisir yang mempengaruhi perekonomian masyarakat sekitar. Pasal 35 huruf K kalau nggak salah, kalau nggak H, dilarang melakukan pertambangan di pulau-pulau kecil apabila secara teknis mengakibatkan kerusakan lingkungan, memberikan dampak sosial, itu dilarang. Bahkan itu sudah ada putusan MK. Ahmad Aris, Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Agar kedepannya tidak ada lagi pulau-pulau kecil yang dieksploitasi untuk pertambangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan berkolaborasi dengan Kementerian Kehutanan terkait pemanfaatan ruang. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, ratusan buruh PT Sansiong Steel Indonesia melakukan aksi demo di depan gedung DPRD Lampung. Aksi ini dilakukan untuk meminta bantuan kepada anggota dewan karena gaji mereka belum dibayarkan oleh perusahaan tempat mereka bekerja. 2 bulan ini kawan-kawan tidak. Dengan menggunakan mobil pengeras suara dan spanduk, ratusan buruh PT Sansiong Steel Indonesia melakukan aksi demo di depan pintu masuk gedung DPRD Lampung pada Kamis siang. Mereka meminta kepada anggota dewan sebagai perwakilan rakyat untuk ikut menyelesaikan masalah yang terjadi di PT Sansiong Steel Indonesia yang belum membayarkan gaji para buruh selama hampir 3 bulan. Selain itu juga mereka menuntut pembayaran BPJS Kesehatan walaupun sudah dibayarkan pihak manajemen yang baru. Jadi teman-teman ketahui bahwa perusahaan ini kita juga butuh investasi juga, ada sekitar lebih 300 karyawan, berarti 300 keluarga yang menggantungkan hidup di situ gitu. Jadi kita akan carikan solusi yang terbaik dan DPR siap bekerja bersama dengan Pak Gubernur pemerintah Provinsi Lampung untuk terus bagaimana mewujudkan hak-haknya para guru yang harus diterima oleh para buruh gitu. Perwakilan anggota dewan yang ditemui di gedung DPRD Lampung mengatakan telah menerima perwakilan para buruh PT Sansiong Steel Indonesia dan akan melaporkan kepada ketua dewan yang selanjutnya akan dipanggil pihak terkait dan selanjutnya digelar rapat dengar pendapat. Aksi ratusan buruh ini mendapat pengawalan dari anggota kepolisian Polda Lampung.
dan petugas Satpol PP Kota Lampung sehingga berjalan dengan aman dan tertib. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, menjelang fase kepulangan jemaah haji ke tanah air, seluruh jemaah diimbau untuk memperhatikan dengan seksama ketentuan terkait barang bawaan dalam koper. Imbauan ini bertujuan untuk memastikan proses pemulangan berjalan lancar dan tertib tanpa hambatan, baik dari sisi pemeriksaan keamanan maupun prosedur maskapai penerbangan. Serangkaian wajib dalam ibadah haji. Hal ini disampaikan Kepala Seksi Media Center Haji Dakir Makkah Dodo Murtado Rabu 11 Juni kemarin. Menurutnya, setiap jemaah haji hanya diperbolehkan membawa 2 jenis koper saat kembali ke Indonesia. Pertama adalah koper besar dengan berat maksimal 32 kg yang akan dimasukkan ke dalam bagasi pesawat. Kedua adalah koper kabin atau koper kecil dengan berat maksimal 7 kg yang diperkenankan dibawa masuk ke dalam kabin pesawat. Batasan ini telah ditetapkan demi menjaga keselamatan dan kenyamanan penerbangan, serta untuk memudahkan pengaturan logistik. Sebagai bagian dari prosedur pemulangan, koper besar milik jemaah akan ditimbang di lobi hotel tempat mereka menginap 2 hari sebelum jadwal kepulangan. Jemaah diharapkan sudah berkumpul di lokasi penimbangan setidaknya 2 jam sebelum proses dimulai, agar proses berjalan tepat waktu dan efisien. Penimbangan ini juga menjadi bagian penting dari proses distribusi logistik, mengingat koper-koper tersebut akan diangkut lebih awal ke bandara sesuai kloter masing-masing. Dalam ketentuannya terdapat sejumlah barang yang dilarang untuk dimasukkan ke dalam koper besar. Larangan ini meliputi air zam-zam dalam bentuk kemasan apapun, barang yang mengandung aerosol, gas, senjata tajam, serta mainan anak-anak yang menggunakan baterai. Melalui imbauan ini, seluruh jemaah diharapkan dapat mengikuti ketentuan yang berlaku demi kelancaran proses pemulangan serta keselamatan dan kenyamanan bersama. Kedisiplinan jemaah dalam mematuhi aturan membawa dampak besar terhadap efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji secara keseluruhan. Dari Makkah, Arab Saudi, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Proses transisi kebijakan haji baru yang dilakukan oleh otoritas Arab Saudi menyebabkan jamaah haji mengalami kesulitan, bahkan jamaah yang sudah sampai ke Tanah Suci. Memperkuat diplomasi dengan badan haji jadi salah satu langkah terbaik untuk mengurangi resiko terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti pemulangan jamaah. Kekhawatiran yang terjadi saat melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci kini bukan lagi mengenai proyek tausik, melainkan mengenai syarikah yang membatasi perusahaan penyelenggaraan layanan haji. Arab Saudi kini memiliki sistem haji yang tidak lagi mudah berubah, melainkan memiliki kepastian sistem haji yang lebih modern, transparan, dan profesional seperti syarikah ini. Namun dalam masa transisi inilah jamaah dan badan haji lain menghadapi kesulitan-kesulitan dan diharuskan beradaptasi dengan kuat. Menurut anggota Komisi 8 DPR Maman, ialah dengan memperkuat diplomasi haji melalui badan haji dapat mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk melaksanakan haji sesuai keinginan otoritas Arab Saudi. Kedepannya Maman berharap agar haji reguler dan haji khusus untuk dihilangkan dan mengikuti sistem negara tetangga Malaysia yang dibagikan per subsidi. Yang terbaik itu adalah memperkuat diplomasi haji kita lewat badan haji nanti, sehingga betul-betul kita tahu apa sih yang dimaui oleh Arab Saudi, terutama di bawah progresivitasnya MBS. Jadi saya bertemu dengan teman-teman anak-anak muda di sana, proses digitalisasi, lalu peningkatan standarisasi pariwisata. Ingat, haji dan umroh bagi mereka sekarang sudah bukan nilai-nilai ubudiyah ibadah, tapi lebih-lebih pada profesional. Sehingga seluruh fasilitasnya pakai standar destinasi pariwisata dunia. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Jentiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.